Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mertin Damayanti dari program studi BGMI 2B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Filsafat Umum yang diampu oleh Ibu Lailatul Zuhriyah. Langsung saja pada tugas yang telah diberikan, saya akan menjelaskan singkat mengenai aliran filsafat barat modern. Saya akan menjelaskan tentang aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme ini adalah merupakan aliran filsafat yang lebih menekankan akal sebagai satu-satunya alat yang dapat dijadikan tolak ukur kebenaran pengetahuan. Nah, mengapa sih kok akal dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran? Mengapa tidak pengalaman manusia? Karena pengalaman manusia atau hal-hal yang datang dari luar akal manusia itu bersifat relatif, terbatas, dan berubah-ubah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Maka, hanya akallah yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran menurut aliran rasionalisme. Yang kedua adalah aliran empirisisme, di mana aliran empirisisme ini merupakan aliran yang menjadikan pengalaman sebagai standar kebenaran pengetahuan atau ilmu yang berasal dari pengalaman-pengalaman manusia. Sebagai contoh, ketika kita ditanya, bagaimana sih rasanya cabai itu, ketika kita hanya menggunakan akal kita untuk memikirkan bahwa cabai itu rasanya bagaimana, bisa jadi cabai itu rasanya manis, masam, ataupun pedas. Namun ketika indrawi kita, pengalaman indera kita merasakan secara langsung, maka jawaban atas pertanyaan cabai itu rasanya bagaimana akan benar bahwa cabai itu rasanya pedas, karena indera kita telah merasakan secara langsung bagaimana rasanya cabai itu. Nah, pengalaman indrawi ini dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran sebuah pengetahuan menurut paham empirisisme. Yang ketiga adalah aliran kritisisme. Aliran kritisisme ini merupakan aliran yang mengkritik antara aliran rasionalisme dan empirisisme. Aliran kritisisme menjembatani pertentangan antara rasionalisme dan empirisisme, karena kedua aliran tersebut belum mampu membantu manusia untuk mencari kebenaran pengetahuan yang pasti. Kebenaran yang berasal dari akal manusia saja belum cukup untuk dijadikan sebagai standar kebenaran pengetahuan. Begitu pula dengan kebenaran pengetahuan yang berasal dari pengalaman-pengalaman manusia. Yang keempat adalah aliran positivisme. Aliran positivisme ini menyatakan bahwa kebenaran pengetahuan dapat dinyatakan apabila memiliki sifat logis, empiris, dan dapat dinyatakan melalui observasi dan hasilnya terukur. Aliran positivisme ini dapat dikatakan gabungan dari rasionalisme, empirisisme, dan juga ditambahkan dengan observasi. Aliran positivisme ini menolak pengetahuan yang bersifat metafisik dan di luar fakta. Menurut aliran positivisme, segala pengetahuan itu harus bisa dibuktikan melalui kerja ilmiah. Contohnya dapat diobservasi seperti itu. Sebagai contoh, ketika kita bertanya kepada penganut aliran positivisme, kita bertanya seperti ini, air mendidih itu yang seperti apa? Nah, pasti orang yang menganut aliran positivisme ini, mereka akan berpikir dan mengamati bagaimana sih proses air yang mendidih itu. Mereka akan berpikir bahwa air yang mendidih itu air yang mengeluarkan uap dan airnya pasti bergelembung. Nah, untuk membuktikan apakah air itu benar-benar mendidih, mereka akan melakukan observasi dengan cara
mencelupkan termometer ke dalam air tersebut. Yang kelima adalah aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme ini mengatakan bahwa manusia itu harus eksis atau aktif dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, dan mengkaji cara kerja manusia ketika di dunia dengan kesadarannya. Contoh, bagaimana sih eksistensi mahasiswa itu? Mahasiswa yang eksis itu adalah mahasiswa yang sadar akan keberadaan dirinya, sadar akan tujuan-tujuan sebagai mahasiswa itu harus bagaimana. Nah, mahasiswa yang eksis atau mahasiswa yang aktif itu adalah mahasiswa yang berperan dalam kegiatan kampus atau aktif dalam kampus, seperti itu. Aliran yang terakhir adalah aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme ini adalah aliran filsafat yang menekankan praktik. Sebuah teori dikatakan benar apabila dapat dipraktekkan dan dapat memberikan manfaat. Namun, kebenaran ini bersifat subjektif, tergantung pada masing-masing orang. Itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai aliran filsafat barat modern. Nah, ternyata epistemologi barat itu mengkaji hal-hal yang bersifat logis dan empiris saja dengan menggunakan cara kerja aliran filsafat barat modern tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan hal-hal yang bersifat metafisik dan di luar nalar yang tidak dapat dipecahkan dengan epistemologi barat? Sedangkan kan sebuah agama, terutama agama Islam, itu banyak terdapat hal-hal yang bersifat metafisik. Lalu, bagaimana cara memecahkan hal tersebut? Kira-kira epistemologi apa yang saya gunakan untuk memecahkan hal tersebut? Langsung saja ke pembahasannya. Nah, hal-hal yang tidak dapat dipecahkan dengan epistemologi barat dapat dipecahkan dengan cara mengkaji atau mencari kebenaran atau mencari jawaban dengan menggunakan media Al-Quran ataupun hadis. Nah, di dalam Al-Quran sudah tercantum segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, bahkan hal metafisik ataupun hal fisik itu sudah tercantum di dalamnya. Selain dalam Al-Quran, juga terdapat hadis yang dapat digunakan untuk mengkaji atau mencari jawaban yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ataupun hadis itu metafora atau sulit dipahami, sehingga kita memerlukan ilmu tafsir untuk mengkaji Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, ilmu tafsir ini kan menggunakan akal. Jadi, ini merupakan bagian dari epistemologi barat dengan cara kerja aliran rasionalisme. Kita juga dapat menggunakan epistemologi barat dengan cara kerja aliran pragmatisme. Dari mengkaji Al-Quran dan hadis tersebut, bagaimana kita mempraktikkan hal-hal yang terkandung di dalamnya, sehingga kita memperoleh manfaat dari kajian-kajian tersebut. Selama 1 semester ini, ketika saya mempelajari filsafat barat modern, saya memperoleh hal-hal berharga, yaitu yang pertama adalah kita sebagai manusia itu harus selalu bereksistensi. Kita harus aktif dalam hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh bertumpu pada satu hal saja yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran pengetahuan. Kita boleh menekankan akal saja yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Namun bagaimana kita mengkolaborasikan antara akal dan pengalaman sehingga menjadi ilmu yang positif, memiliki eksistensi, dan juga memiliki manfaat terhadap orang sekitar dan untuk kita sendiri.
Hal berharga yang ketiga adalah ketika kita berinteraksi dengan seseorang, kita harus menempatkan diri sebagai orang lain, sehingga kita memiliki keberkerjaan dan juga kebermanfaatan terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.